Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang marah? Ya. Sedih atau jengkel? Ya. Berarti hari ini bahagia semua ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo silahkan Fatkur pimpin doanya. Baik anak-anak, seperti biasa kita sebelum belajar biasanya kan menyanyikan lagu apa? Lagu wajib nasional. Nah hari ini kita mau nyanyi lagu apa? Tanah Airku. Ya silakan semuanya berdiri sebentar ya. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak dari jalani yang maksud bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kuluman, engkau ku
silakan duduk kembali. Baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Nah, kalau kemarin kan Ibu absen itu menyebutkan nama ini ya, apa? Makanan kesukaan. Nah, hari ini buah kesukaan ya. Kesia Olivia Putri, leci. Fatkur Rahman, anggur. Gusti Adia Nandita, anggur. Habibul Ikhwan Nurzailani, stroberi. Jenny Aprilia, durian. Wah, sama Jen. Miatul Hikmah, apel. Muhammad Fatir Ariski, mangga. Novero Rizky, kelengkeng. Nila Nurmu Awana, anggur. Okta Ardiansa, nanas. Resti, anggur. Safaria, apa? Jeruk. Sri Wahyuni, melon. Wahyu, Andre, stroberi. Stroberi. Wandi Irawan, jeruk. Widya Putri, alpukat. Oke, berarti hari ini hadir semua. Nihil berarti ya. Nah, anak-anak sudah siapkah kalian untuk belajar? Sudah siap. Coba periksa kesiapannya. Kira-kira atributnya sudah lengkap belum? Sudah belum? Bajunya sudah dimasukkan semua? Oke, kemudian ada sampah nggak di sekeliling kalian? Coba dilihat. Tidak ada? Wah, berarti sudah siap. Benar-benar sudah siap. Oke ya, berarti yang sudah kita sepakati bersama, ya, kemarin kita membuat kesepakatan. Yang pertama apa, Nak? Menyimak apa? Menyimak guru saat menyimak saat guru menjelaskan. Kemudian tidak boleh membuat gaduh atau tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu temannya ya. Kemudian yang ketiga, saat keluar dan masuk harus izin terlebih dahulu, tidak boleh nyelonong ya, harus meminta izin. Nah, kemudian selanjutnya, kita akan ingat-ingat kemarin kita belajar apa? Sebelum kita belajar teks prosedur, apa? Kita hanya mengenal ya kemarin ya. Mengenal apa? Mengenal teks. Iya, kemarin kita hanya mengenal teks prosedur. Hari ini berarti kita akan belajar menulis ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Pernahkah kalian membuat teh manis di rumah? Atau misalnya melihat Ibu lah, kalau misalnya nggak buat sendiri, melihat Ibu membuat teh manis, pernah? Bahan dan alatnya apa saja? Teh, gula, terus air, gelas, sendok. Iya, bagus sekali. Kemudian langkah-langkahnya, tahu nggak? Yang pertama apa? Langkah-langkahnya apa? Ya, siapkan gelas, terus air. Airnya harus diapakan? Harus direbus. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi ya mengenai menulis teks prosedur. Nah, anak-anak kita akan belajar menulis teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu menjelaskan ciri-ciri teks prosedur dengan benar. Nah, nanti kalian akan menjelaskan ciri-cirinya tuh apa saja.
Kemudian yang kedua, mampu menulis teks prosedur sederhana dengan memperhatikan struktur kebahasaan yang tepat. Nah, nggak ngawur nulisnya ya, harus ada struktur dan kebahasaannya. Kemudian mampu menyusun langkah-langkah secara runtut. Nah, langkah-langkahnya itu harus runtut ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, manfaat dari kalian mempelajari ini, nanti kalian akan menjadi lebih mandiri ya. Oh, kalau membuat teh itu seperti ini. Nah, jadi bisa dipraktekkan langsung. Nah, itu manfaat dari menulis teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum memulai pembelajaran, agar lebih bersemangat lagi, ayo kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Ice breaking kita tepuk happy ya, biar semuanya happy. Oke, siap? Ya. Tepuk happy. Pagi-pagi. Semangat pagi. Terus happy. Unjuk gigi. Hii, sekali lagi. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Unjuk gigi. Hii, ya semangat sekali anak-anak. Nah, oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan ini ya. Ini nanti silakan kalian kerjakan. Nah, ini untuk mengetahui kemampuan awal kamu dalam ini, pegang satu-satu. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah kita kumpulkan. Silakan dikerjakan ya. Ya, ini diisi. Memilih kata yang pas untuk melengkapi kalimat. Sudah? Ya, sini. Sini sudah? Ya, terima kasih. Ya, belum. Nah, ini siapa? Resti. Sudah, Res? Oh ya, sudah. Wanti sudah belum? Sudah? Belum? Ya, nggak apa-apa. Sudah? 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 Siapa yang sudah tadi? Lucy sudah? Sudah. Okta sudah. Kesia sudah. Terima kasih. Chandre? Sudah. Sudah, Fir? Sudah? Sudah? Ya.
Udah ya. Anak-anak, materi kita tadi tentang apa? Menulis teks prosedur. Nah, menulis teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Coba tolong dibacakan, Jenny. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara runtut ya. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara runtut. Jadi teks prosedur itu nanti berisi petunjuk-petunjuk atau langkah-langkah, misalnya cara membuat seperti tadi ya, cara membuat teh. Nah, itu langkah-langkahnya harus ditulis secara runtut atau secara urut. Nah, kemudian tujuan teks prosedur, silakan Gusti, tolong dibacakan. Ya. Teks prosedur memberikan informasi untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah sesuai urutan agar orang yang melakukannya bisa mendapatkan hasil yang akurat. Nah, tadi masih berkaitan ya. Jadi tujuan teks prosedur itu memberikan informasi kepada pembaca ya, agar mengikuti langkah-langkah itu secara runtut supaya yang mengikuti itu mendapatkan hasil yang akurat atau hasil yang baik gitu ya. Nah, itu tujuannya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks prosedur. Ayo, Fatir, tolong dibaca ciri-cirinya apa saja. Ya. Sebagainya. Menggunakan kata penghubung. Kemudian selanjutnya, lalu setelah itu menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu dan ukuran akurat. Bersifat urut artinya harus dilakukan sesuai langkah-langkah yang disarankan. Iya, ini adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama berisi langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, di dalam teks prosedur itu ada langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkah yang harus diikuti oleh pembaca. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat perintah seperti tuangkan, misalnya tuangkan airnya atau masukkan boleh, jangan ya, jangan terlalu banyak atau apa ya. Sering nggak kalian mendengar hal seperti itu kalau melihat atau membaca? Sering kan? Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kata penghubung. Kemudian selanjutnya misalnya setelah gula dimasukkan, kemudian, nah atau selanjutnya, nah seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, misalnya masak air selama 5 menit. Nah, itu namanya rincian waktu ya. Rincian waktu itu 5 menit atau misalnya masukkan 2 sendok itu ukuran ya. Kalau waktu itu berarti 5 menit atau 2 menit berapa itu waktu. Kalau menyatakan ukuran akurat berarti misalnya masukkan 2 sendok gula. Nah, kalau tidak ada ukurannya kan bingung mau memasukkan berapa sendok gulanya gitu ya. Paham? Kemudian bersifat urut, artinya harus dilakukan sesuai langkah-langkah yang disarankan. Nah, harus diikuti urutan-urutan itu ya. Supaya apa? Supaya bagus hasilnya ya. Jadi bersifat urut, artinya langkah-langkah itu harus dilakukan dengan berurutan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham atau belum? Nah, selanjutnya struktur teks prosedur. Ada 3. Apa saja, Bib? Yang pertama apa, Habib? Menjelaskan apa yang akan dicapai. Tujuan. Menjelaskan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, Bib? Alat dan bahan. Menuliskan alat bahan atau hal-hal yang perlu
Yang ketiga, Langkah-langkah tahapan atau proses yang harus dilakukan. Iya, strukturnya ada 3. Yang pertama tujuan, harus menjelaskan apa yang ingin dicapai. Misalnya ingin atau cara membuat brownies atau cara membuat kue. Nah, kemudian alat dan bahannya. Alat dan bahan apa saja yang perlu disiapkan dalam membuat brownies. Nah, itu harus ditulis ya. Kemudian langkah-langkah. Nah, di tahapan ini langkah-langkah itu harus ditulis secara runtut ya, supaya yang mengikuti juga mengikutinya secara runtut juga ya. Nah, itu adalah struktur dari teks prosedur. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama memilih topik. Memilih topik, kira-kira aku mau membuat apa ya? Atau saya mau membuat cara mencuci baju atau cara membuat layang-layang, seperti itu ya. Kemudian menentukan tujuan. Tujuannya apa? Supaya saya bisa membuat layang-layang dengan bagus. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, menulis alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya ditulis. Membuat layang-layang itu alat dan bahannya apa saja. Ditulis ya, harus lengkap. Kemudian, menulis langkah-langkahnya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat layang-layang itu? Yang pertama apa? Kedua, dan sampai selesai. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah paham belum? Paham. Baik, selanjutnya, nah ini contoh teks prosedur. Nah, judulnya yang pertama cara membuat sandwich. Tujuannya yaitu membuat sandwich yang enak. Kemudian alat dan bahannya apa saja itu? Ya. Ada 2 lembar roti tawar, keju, dan selai kacang. Langkah-langkahnya yang pertama apa? Siapkan roti. Iya. Parutlah keju di atas selai. Iya, ini tujuannya membuat sandwich ya. Alat dan bahannya 2 lembar roti tawar, keju, dan selai kacang. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan roti. Kemudian oleskan selai kacang di satu sisi roti. Maksudnya di roti yang satunya kan berarti. Nah, nanti kamu bisa praktekkan di rumah nih contoh ini. Kamu ingat-ingat, oh tadi ibu memberikan contoh membuat sandwich. Saya akan mempraktekannya di rumah. Boleh dipraktekkan di rumah ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, sekarang tips menulis teks prosedur. Pastikan apakah semua alat dan bahan sudah disebutkan. Jadi harus lengkap ya, alat dan bahannya itu harus disebutkan secara lengkap. Kemudian pastikan langkah-langkahnya ditulis secara urut. Nah, langkah-langkahnya harus urut. Kemudian gunakan kata yang mudah dipahami. Nah, ini penting sekali gunakan kata karena itu akan dibaca oleh orang ya. Oleh semua orang di semua kalangan, anak-anak, orang tua. Kan kadang ada ya, misalnya berikan gula ini. Nah, boleh di skip. Nah, kalau orang tua yang membaca pasti bingung. Skip itu apa gitu ya. Nah, jadi harus gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Jelas? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh. Di sini ada video cara menyikat gigi yang benar. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Sebelumnya, adik-adik ini sudah menyiapkan gigi kan? Atau jangan-jangan masih ada yang kurang sendiri. Aku harap kalian semua sudah menyiapkan gigi ya. Kenapa ya kita menyiapkan gigi? Nah, sifatnya seperti ini. Harus kita makan, itu ada sisa-sisa makanan yang kita tidak butuh. Jika tidak segera dibersihkan, sisa makanan itu akan menjadi menumpuk dan menjadi perusahaan yang akan merusak gigi adik-adik sekalian. Nah, itulah yang menyebabkan gigi berat. Nah, selanjutnya kita pahami cara menyiapkan gigi yang benar yuk. Yang
Yang kedua, mulai sikat gigi bagian belakang dan gigi belakang. Sikat bagian luar pada gigi atas dan gigi bawah. Sikat gigi dengan alat dari atas ke bawah, bawah ke atas atau menggunakan pembukaan. Yang ketiga, sikat bagian dalam pada gigi atas dan gigi bawah kalian. Oh iya, pastikan ada tiga bagian gigi belakang bawah. Yang keempat, sikat gigi bagian depan dan gigi yang digunakan untuk menghindar pergerakan yang tidur. Kemudian, bersihkan bagian dasar baut kalian. Sikat gigi bagian dalam gigi dan lidah kalian. Dan yang terakhir, buang sisa pasta gigi dan gelas menggunakan kalian yang bersih ya. Nah, dengan sikat gigi, gigi air sendiri akan bersih dan sehat. Jadi, jangan lupa untuk selalu sikat gigi ya, khususnya setelah makan dan sebelum tidur. Baik adik-adik. Nah, sudah disimak tadi videonya. Kalau sudah, sekarang coba Ibu tanya. Apa sih tujuan dari video tadi? Apa tujuannya? Supaya kita apa? Supaya kita rajin menyikat gigi atau menunjukkan cara menyikat gigi yang benar. Nah, apakah yang kalian perhatikan dari langkah-langkahnya tadi? Iya, langkah-langkahnya sangat berurutan sekali. Oke. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dari materi, kemudian video tadi? Ada nggak yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua ya? Oh iya, karena ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan? Nah iya, nah sekarang, kalian membagi kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Itu sudah membuat kelompok kan ya? Nah sekarang bagi kelompok sesuai kelompok yang kemarin, Ibu akan membagikan tugas untuk setiap kelompok. Nah, kelompok ini nanti kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, silakan kalian baca ya. Kemudian pilih topik, Nak. Topiknya pilih. Pilih topiknya. Kelompok 1 mau memilih topik apa? Apa? Mau yang mana? Mau memilih topik yang mana? Apa? Cara mencuci tangan yang benar. Cara mencuci tangan yang benar. Kelompok 2 memilih yang mana? Cara membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng sederhana. Yang ini? Ya, yang kelompok 3 mau milih yang mana? Ya? Bukan dicentang, Nak. Nah, ini tugasnya. Ya. Yang pertama kalian pilih topik aja dulu ya. Nanti Ibu pandu ini ya. Nah, silakan kamu baca. Di sini kan ada instruksinya bagaimana caranya. Dibaca dulu ya. Ini apa? Cara merapikan tempat tidur. Cara merapikan tempat tidur. Kalau yang kelompok 4 mau milih topik yang mana? Cara mencuci sepatu yang benar. Nah, ya. Nah, kalau sudah memilih topik, nah, kalian sekarang ditugaskan membuat teks prosedur sesuai dengan topik yang kalian pilih. Nah, di situ sudah ada contohnya bagaimana caranya ya. Nah, ya. Yang pertama tulis apanya dulu? Judul. Nah, ya. Hah? Ini lembarnya. Nah, tulis judulnya di sini.
Kemudian sesuaikan dengan contohnya ini, menulis alat dan bahan ya. Kemudian langkah-langkahnya ya, silakan ditulis. Nah ya. Tadi ini mencuci tangan yang benar. Nah, silakan ditulis di sini. Tulis topiknya dulu atau judulnya dulu. Nah, tulis judulnya di sini. Ya. Tulislah. Nih. Tulis judul dulu ya. Ya. Tulis. Nanti kalau misalnya capek nulis ya berarti gantian ya, karena kalian kan berkelompok, jadi nulisnya harus gantian ya, jangan satu orang. Iya, tulis judulnya seperti ini. Di lembar yang ini, Nak. Nanti nulisnya boleh gantian ya. Boleh gantian. Ini contohnya, ini contoh. Tadi kan kelompok kalian memilih apa? Cara menyuci sepatu. Berarti tulis di sini, boleh. Ya, setelah judul berarti alat dan bahannya apa saja dalam mencuci sabun. Ya, ditulis di sini. Ayo Rizky ikut bergabung dengan temannya, diskusi. Nanti boleh gantian ya nulisnya. Ya. Nah, sambil yang temannya menulis judul, kemudian alat dan bahan, yang lain boleh bertukar pikiran, gimana ya langkah-langkahnya. Nah, nanti kan tinggal nulis temannya yang lain. Jadi Okta sama Rizky bisa berdiskusi apa langkah-langkahnya bagaimana, cara apa saja di sini, cara merapikan tempat tidur itu bagaimana. Nah, nanti tinggal nulis biar cepat selesai. Nah, tujuan diskusi kan itu supaya cepat selesai ya pekerjaannya, supaya lebih ringan. Nah, yang 3 ini berarti diskusikan langkah-langkahnya bagaimana. Ya, langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Apa ya langkah-langkahnya? Ya langkah-langkahnya kalau ini apa? Cara mencuci sepatu. Yang cara mencuci sepatu itu bagaimana? Nah, berarti kamu diskusikan langkah-langkahnya ya. Ini di sini tulis judul, alat dan bahannya. Di sini diskusikan langkah-langkahnya, nanti tinggal gabungkan atau gimana gitu. Ditulis di sini. Ya, langkah-langkahnya tulis sini. Ya, gantian nulisnya ya.
Ya, lanjutkan. Yang kedua apa berarti langkahnya? Ya, langkah-langkahnya ditulis di sini. Ya, tulis langkah-langkah berarti kan sesuai dengan contohnya itu loh. Coba lihat contohnya. Nah, ini kan ada contohnya langkah-langkah apa? Ini sudah belum? Ini kan ini lembarnya. Di sini nggak usah. Ya, judul. Contohnya apa? Judul, alat dan bahan, terus apa? Setelah itu? Iya, langkah-langkah. Ini tulis sini. Apa? Apa ini? Tambahkan satu. Ya. Yang terisi apa berarti? Yang terisi apa? Air. Ya. Ya. Apa? Ya. Sudah selesai. Nah, nanti setelah selesai diskusi, setiap kelompok itu mempresentasikan ya. Nah, Ibu lihat tadi kayaknya kelompok 2 itu sudah mau selesai. Kelompok 1 juga. Ya. Nanti yang sudah selesai silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sudah? Nah, coba kelompok 2 dulu yang maju. Apa-apa? Bawa boleh. Ya dibawa soalnya. Patkur geser sini nak. Jangan jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang yang anggota kelompok saya. Jenny Aprilia, di sebelah saya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Nasi Goreng Sederhana. Alat yang digunakan yaitu 1 wajan, 2 spatula, 3 kompor, 4 piring, 5 cobek. Bahannya yaitu pertama 2 piring nasi, 1 butir telur, 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, cabai sesuai selera, 2 sendok kecap manis, garam secukupnya, minyak goreng. Langkah-langkah pembuatannya adalah: pertama, siapkan bahan tumbuk bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam di dalam cobek. Yang kedua, panaskan wajan di atas kompor dengan api sedang, lalu tuangkan minyak secukupnya. Ketiga, tumis bumbu halus sampai harum, kemudian masukkan telur dan orak-arik hingga setengah matang. Masukkan nasi, aduk rata, kemudian masukkan kecap manis, aduk kembali hingga tercampur dan matang. Angkat nasi goreng dan sajikan di piring saat masih panas. Nasi goreng siap dinikmati. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya atau memberikan saran? Siapa yang mau menanggapi? Ayo, siapa? Siapa? Ya, kata tanggapan dari kelompok 4 tadi, teks prosedurnya sudah bagus dan langkah-langkahnya berurutan ya. Nah, ada lagi? Ya, oke, tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Ayo kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota. Saya Muhammad Fatir Rizki dengan rekan saya Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menulis teks prosedur dengan judul Cara Mencuci Tangan dengan yang Benar. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu sabun, air mengalir, handuk bersih atau tisu. Langkah-langkahnya: 1. Buka keran lalu basahi tangan dengan air mengalir. 2. Ambil sabun secukupnya dan oleskan pada kedua telapak tangan. 3. Gosokkan pada telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lakukan minimal. 4. Bilas tangan di bawah air mengalir hingga semua sabun hilang dan tidak terasa licin. 5. Keringkan menggunakan handuk atau tisu. 6. Kemudian matikan keran. Ya. Itu dari kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, Jenny. Kapan sebaiknya kita melakukan cuci tangan? Oh, pertanyaannya itu. Coba, kapan sebaiknya? Cuci tangan dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bersentuhan dengan benda kotor. Nah, bagaimana Jenny dengan jawaban dari kelompok 1?
Sangat jelas. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Ya, sudah. Nah, ya silakan ditutup. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3 silahkan maju. Sini, jangan jauh-jauh. Ngapa jauh-jauh? Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota. Saya Gusti Adiana Dita, di sebelah saya Miss Olivia Putri, Muhammad Filipia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul cara merapikan tempat tidur. Alat dan bahan: spray, bantal, selimut, sarung bantal. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 1. Lepaskan selimut dan spray dari tempat tidur dan letakkan di tempat bersih. 2. Tibaskan spray agar debu hilang. 3. Pasang kembali spray yang dibersihkan atau pasang spray yang baru dengan rapi. 4. Letakkan bantal dengan rapi di bagian kepala tempat tidur. 5. Lipat selimut dan letakkan di atas spray. 6. Pastikan semuanya sudah rapi dan bersih. Ya, itu dari kelompok 3. Silakan kalau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Sudah sesuai dengan ciri-ciri tag prosedur. Berarti sudah ada apanya? Sudah ada judulnya, sudah ada alat dan bahannya apa saja dan langkah-langkahnya disebutkan, gitu maksudnya ya. Nah, ya. Silakan ditutup, Gusti. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Selanjutnya kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjumlah 4 anggota. Saya Habibul Iwan Zailani dan rekan-rekan saya. Ya. Widya Putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami menulis teks prosedur yang berjudul cara mencuci sepatu yang benar. Dan bahan yang disiapkan yaitu air, sabun cuci, sikat baju, ember. Langkah-langkahnya: yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Lepas tali sepatu, isi ember dengan air. Tambahkan sabun, cuci secukupnya. Celupkan sikat ke dalam air yang tertensi sabun, kemudian sikat bagian luar sepatu sampai kotoran hingga hilang. Cuci tali sepatu dengan sabun dengan disikat. Jika lalu bilas sepatu dan tali sepatu dengan air bersih sampai semua sabun hilang. Keringkan sepatu di bawah sinar matahari. Kelompok lain ada yang menanggapi? Ya, Gusti? Ya, sudah lengkap dan bagus sekali penjelasannya. Nah, silakan ditutup, Habib.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kalian ke depan dan hasilnya udah sangat bagus ya. Kalian sudah paham sekali cara membuatnya. Tadi sudah runtut sekali antara judul, kemudian alat dan bahannya, serta langkah-langkahnya ya. Nah, tegang ya setelah presentasi? Enggak? Nah, supaya lebih semangat lagi, enggak ngantuk ya, kita ice breaking dulu. Ya? Oke? Biar lebih semangat, tidak ngantuk. Kita tepuk semangat ya. Oke? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Semangat. Oke. Nah, sekarang untuk melihat pemahaman kalian mengenai materi menulis teks prosedur, Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Ini dikerjakan per individu atau sendiri-sendiri ya. Ya. Kertas ini untuk menjawab, kertas yang ini soalnya. Nih, kerjakan di sini. Dia kasih nama dan kelas. Belum. Ada yang belum dapat soalnya? Ya, kasih nama. Ya, nama dan kelas. Silakan jawab di sini ya. Oh iya, ini belum dapat ya. Jawab sini ya. Tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas ya. Ya nggak apa-apa. Di kertas sendiri saja. Nah. Hah? Iya, tulis di sini. Ini kan soalnya, berarti jawabnya di sini. Satu apa gitu. Sini nggak apa-apa ya. Apa? Sini ya. Ya ini. Ya di sini. Ya di sini. Ya pilih langsung di sini nggak apa. Ya pilih ini A, B, C atau D di sini pilih. Apa? Ya, dikerjakan di sini. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Nah, tulis nama dan kelas. Kemudian jawabannya. Hah? Penanya lepas? Habis. Ya.
Kamu bawa double enggak? Nah, sini, pakai pena ibu aja.
Sudah selesai? Sudah, boleh dikumpulkan. Yang belum lanjutkan dulu sebentar. Nah, sini sudah. Sudah. Fatkur sudah belum? Belum. Sudah. Sudah. Sudah belum? Sudah, Gusti. Sudah. Oke. Sudah. Okta sudah? Sudah. Sudah. Rizky sudah belum? Belum. Sudah? Sudah. Namanya jangan lupa ya. Sudah. Ya, namanya di atas. Ya. 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 Materi sudah diisi. Ya, nama kelasnya. Ya. Terima kasih. Sudah, Bib? Sudah. Safa sudah belum? Belum. Andre? Sudah. Ya. Ya, namanya dulu. Ya, setelah itu kelasnya. Ya, kelas. Ya, sudah. Ya, ya sini. Ya. Sudah. Sudah. Namanya sudah ditulis belum? Sudah. Oh ya. Nah ya, sudah semua ini. Sudah. Oke. Nah, anak-anak, untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya besok akan Ibu umumkan. Bagi yang sudah mencapai tujuan pembelajaran itu akan mengikuti program pengayaan. Nah, bagi yang belum mencapai tujuan pembelajaran itu akan mengikuti program remedial ya. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama, Nak. Tadi teks prosedur itu teks yang bagaimana? Teks yang menunjukkan atau langkah-langkah yang benar atau secara urut ya. Ciri-cirinya tadi apa ciri-cirinya? Ada apanya? Seperti yang kalian tulis tadi, ciri-cirinya ada tujuan, kemudian judul, terus alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana tadi langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama memilih apa? Memilih
topik ya, memilih topik. Kemudian tulis judulnya apa. Kemudian bahan dan alat itu harus ditulis secara lengkap. Lalu menuliskan langkah-langkah secara urut. Nah, itu ya. Nah, baiklah anak-anak, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Ibu akan membagikan kertas ini, sticky note. Nanti bagaimana perasaan kalian? Itu tuliskan di sini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran menulis teks prosedur? Tuliskan di sini. Belum dikumpulkan tadi. Oh ya. Nanti kalau sudah ditempelkan di depan. Nah, silakan ditulis. Boleh pakai lem ini nanti biar nggak lepas-lepas ya, pakai lem ini. Ya, silakan ditempelkan. Tempelkan. Itu lemnya. Biar tambah lengket. Sudah. Coba Ibu bacakan nih hasil refleksi kalian ya. Bagian aja. Sangat menyenangkan pembelajaran hari ini. Setelah belajar materi ini saya merasa senang karena saya bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan teratur ya. Sangat bahagia dan senang. Sangat senang. Nah, semuanya senang nih kayaknya ya. Nah, ini adalah hasil refleksi kalian, berarti semuanya sangat senang. Nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, kita nyanyikan lagu daerah ya. Lagu apa yang akan kita nyanyikan? Ampar-ampar pisang. Ya, yuk. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit, mangkai bengkok, mangkai bengkok, bengkok dimakan kaki, apinya tersubat, bengkok dimakan kaki, apinya tersubat. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit, dimakan bengkok, mangkai bengkok, mangkai bengkok, bengkok
untuk pertemuan selanjutnya kita akan beralih ke bab 4 ya nak ya, yaitu tentang belajar berwirausaha ya. Kita beralih ke bab 4. Oke, sekarang kita akan ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Sebelum ice breaking, Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian ya nak ya. Tetap semangat dalam belajar ya. Tetap semangat, jangan pernah patah semangat ya. Tetaplah semangat belajar karena menuntut pendidikan atau ilmu itu dari dalam kandungan sampai ke liang lahat ya. Walaupun sudah tua nanti, pokoknya tetap harus bersemangat ya. Kalau sudah tua nanti berarti harus mendukung pendidikan ya, yang lainnya ya. Pokoknya tidak boleh berputus asa ya. Ayo, kita akan ice breaking ikan berenang ya. Bisa enggak? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Ayo Fatih. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.